Simpson kata Alkitab, dia adalah seorang nasir Allah, seorang yang diurapi oleh Tuhan. Ketika Simpson lahir, Tuhan sudah berpesan kepada orang tuanya Manoah, jangan sampai kepalanya kena pisau cukur. Artinya rambutnya itu nggak boleh dipotong, harus panjang karena kekuatan itu ada di rambut. Simpson ini adalah seorang nasir Allah. Harusnya Simpson itu harus menjaga sikap, harus menjaga kekudusan, harus menjaga hidupnya supaya berkenan di hadapan Allah. Tapi malah sebaliknya, saudara, Alkitab katakan di dunia ini tidak ada seorang pun yang seperti Simpson. Simpson ini diangkat sebagai hakim bangsa Israel selama 20 tahun. Tapi otaknya juga, dia suka main perempuan. Padahal dia seorang nasir Allah, seorang yang diurapi oleh Tuhan, seorang yang dipakai oleh Tuhan. Seharusnya Simpson itu kenal di hadapan Tuhan. Tapi ternyata saudara, sifatnya yang suka perempuan itu, kalau Tuhan mau, kalau kita sudah dipakai oleh Tuhan, sudah diurapi oleh Tuhan, kita harus menjaga hidup kita tetap kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Artinya jangan pernah mencemarkan diri kita di hadapan Allah. Dia melihat seorang perempuan, itu orang Filistin ya. Kan Tuhan katakan orang Israel itu tidak boleh bergaul dengan orang Filistin. Simpson ini dasar mata keranjang. Karena dia mata keranjang, tidak boleh lihat gadis cantik. Pergi dia ke Timna. Dia lihat satu perempuan, cantik juga dia ya. Dia pulang ke rumahnya, dia kasih tahu orang tuanya, ibu, aku ada ke Timna, aku melihat seorang perempuan cantik di situ. Ayolah, ambillah dia untuk saya. Terus apa kata orang tuanya? Nah, kamu itu kan nasir Allah. Orang Filistin itu kan adalah musuh kita. Jangan nak, jangan nak. Ayolah ibu, aku ini sangat jatuh cinta kepadanya. Ayolah ibu. Namanya kau sudah jatuh cinta. Apa istilahnya ya? Pahit pun bisa rasa coklat. Kalau sudah jatuh cinta, rela berkorban, lakukan apa saja. Karena Simpson paksa. Ayolah ibu, ambillah dia untuk saya. Ayolah ibu, jangan nak. Orang Filistin itu kan orang yang sangat dibenci oleh Tuhan. Dan mereka itu kan bermusuhan dengan kita. Firman Tuhan katakan, janganlah engkau berpasangan dengan pasangan yang tidak seimbang. Seimbang itu bukan seimbang harta, maksudnya seimbang rohani. Kalau kita sudah setia gereja, sudah taat kepada Tuhan, kita menikah dengan perempuan yang gak jelas, di luar sana hidupnya aja gak karu-karuan, udah. Harga yang harus kalian bayar itu mahal. Silakan aja menikah dengan perempuan yang bukan dari Tuhan. Silakan aja. Saudara lihat, rumah tangga kalian pasti masalah, bertubi-tubi, minta ampun. Itu pasti akan kita alami. Ya itulah yang dibilang cinta. Mula Jowo rasa coklat, ya kan? Kalau orang sudah bercinta, oh susah. Ya, harga yang harus kita bayar itu mahal. Kalau kita sudah bercinta, walaupun kita ada di Andala sana, pacar kita di KSR, rela jalan kaki, betul enggak? Berkorban mati-matian karena apa? Karena ini hati sedang jatuh cinta. Haleluya. Waktu saya berjumpa dengan suamiku, kami berjumpa saudara cuma lewat telepon genggam. Satu ketika saya diundang pimpin KKR di Kalimantan Timur. Tiba-tiba saya terima telepon dari seorang pria. Halo Shalom, ini Lena ya? Oh iya benar. Katanya kamu lagi cari-cari jodoh ya? Oh. Saya bilang, loh kamu kok tahu dari mana? Oh iya ada temanku. Oh begitu ya? Saya bilang begini sama dia, jujur ya, saya sekarang, saya tidak berdoa cari pacar, tapi saya cari suami. Oh iya, saya juga berdoa sama Tuhan cari istri, bukan cari pacar. Oh sama juga kita dulu. Saya bilang oke, kalau memang kamu itu serius, kamu datang. Kebetulan saya ada di Kalimantan Timur. Saudara tahu, datang lagi. Kami sudah janjian. Waktu kami masih pacaran lewat telepon genggam, setiap menit, setiap detik dia telepon. Sayang sudah makan. Wow, mesranya luar biasa. Sayang sudah bobo. Mau beol aja. Sayang lagi ngapain? Beol. Itulah kalau jatuh cinta. Setiap
setiap detik, setiap menit, aduh, ada payung, telepon melulu. Nggak pernah berhenti itu telepon. Akhirnya ambil keputusan, kamu memang serius. Kebetulan orang tua saya ada di Kalimantan, karena waktu saya diundang KKR, saya juga bawa orang tua saya ikut bersama-sama. Datanglah dia. Nah, tiba-tiba bapak saya bilang, "Nah, memangnya laki-laki yang kamu telepon setiap hari itu orang mana?" Katanya si Pak, orang Kupang. Saudara, saya tidak menghina orang Kupang ya. Ini cuma kesaksian saja. Kebetulan di gereja kami di Bangkalan itu ada satu orang Kupang, dia orang Alor, hitam pekat, gigi aja yang putih. Bapak saya bilang begini, "Kamu menikah dengan orang Kupang, coba kamu lihat itu di gereja itu, aduh gigi aja yang putih. Kalau ini putih saudara, dia memang hitam pekat, gigi aja yang putih." Tiba-tiba saya mulai berpikir, memangnya orang Kupang semuanya seperti dia kan? Aduh, ini otak mulai berpikir. Ini saudara, ini manusia duniawi saya yang berpikir ya. Sudah, saya bilang, nggak apa-apalah. Saya dengar aja dulu, biarkan aja dia datang. Kalau misalnya dia datang, saya tengok dulu dia dari jarak jauh. Kalau saya lihat dia masih ada putih-putih sedikit, saya maju. Tapi kalau dia hitam pekat, ada pasti saya mundur. Nah, itu manusia duniawi saudara ya. Nah, tiba-tiba apa yang terjadi? Dia datang. Dia telepon saya. "Halo sayang, sudah di mana?" Iya, sebentar lagi saya nyampe." "Sayang, saya sudah deg-degan." Tuhan, rupanya dari mana ya? Nah, saya lihat dia dari jarak jauh. Pas ini jembatan di Matahari ya, jembatan menuju ke Hotel Bahwa. Saya mau ke jembatan, saya tanya begini, "Kamu di mana?" "Saya lagi di jembatan ini." Saya pas ada di bawah jembatan, saya tengok begini dia lagi nelpon. Pas saya tengok ke atas begini, saya bilang, "Ya Allah Yesus, kita mengapa begitu saudara? Ini mungkin sudah putih, sudah ganteng, tapi dulu waktu datang sama saya, waduh, minta ampun, luar biasa." Akhirnya dari jauh saya katakan begini, "Tuhan, apakah dia?" Nah, tiba-tiba saya mulai naik ke tangga 1, tangga 2, tangga 3. Dia langsung kasih begini DP tangan. "Daniel, Lena, oh darah Yesus, ternyata itu dia. Aduh, kita pun." Dan yang membuat saudara saya jengkelnya luar biasa. Dia ambil dompet. Dia bilang begini sama saya, "Kamu sudah janji sama saya, kalau saya datang kamu akan terima saya apa adanya. Sekarang saya tampil apa adanya." Dia tampil waktu itu jaketnya sudah mau busuk, karena dia datang dari sini saudara dengan keringat-keringat tanpa mandi, 1 hari perjalanan. Terus waktu dia kasih tangan sama saya, dia ambil dompetnya. Dia bilang begini sama saya, "Jujur ya, kamu sudah berjanji kamu akan terima saya apa adanya ketika saya datang. Inilah saya tampil apa adanya." Dia ambil uangnya, dia bilang begini, "Saya jujur, saya bawa modal menikah cuma ini 50.000 sayang. Modal menikah kira-kira 50.000 cukup nggak deh? Beli bakso aja nggak cukup, apalagi soto. Iya kan?" Saya bilang, "Aduh Tuhan, darah Yesus, sudah hitam pekat, modalnya 50.000 lagi hitam." Sama sekali hatiku menolak 100%. Saya SMS gembala, "Ibu gembala, nggak jadi Bu, saya nggak mau." Ibu gembala marahin, karena ibu gembala saya ini dipakai Tuhan luar biasa. Dia marahin saya, "Kamu itu gimana sih? Bawa dulu dong ke gereja, bawa ke gereja." Saya harus taat sama gembala saya. Saya bawa dia ke gereja, sehingga kami dipasang
kata Yesus yang kedua. Penasaran kan? Dia cari rumah saya. Minta izin ke gembala, boleh antarkan saya ke rumah keluarga saya. Diantar. Sampai dia di rumah, apakah saya respon? Tidak, saudara. Dia masuk ke rumah, saya keluar, saya gak mau jumpa. Saya keluar, gak mau. Aduh, luar biasa ini kecampur ini otak ini. 7 keliling berpikir. Tiba-tiba dia pulang. Tanpa saya ngomong dengan dia pulang. Hari kedua, saya pikir hari kedua dia gak datang. Karena saya kan ngomong hindar gak mau. Nah, hari kedua dia datang. Pas malam saya mau tidur, Tuhan katakan begini. Ini hati nurani. Kamu berdoa minta jodoh. Sekarang saya sudah kirim. Kamu berdoa, katanya minta. Terserah Tuhan. Apapun yang Tuhan kirim, saya akan terima. Sekarang saya sudah kirim. Sudah ini yang terbaik. Kenapa kamu tolak? Oh, saya menangis, saudara. Itu hati nurani. Saya menangis, saudara. Saya berdoa. Tiba-tiba saya katakan begini kepada Tuhan. Tuhan, kalau memang benar-benar dia jodohku, satu aja yang saya minta, taruhkan rasa cinta di hati. Karena saya tahu cinta itu anugerah suci dari Tuhan. Amin. Hari kedua dia datang. Waktu dia datang, saudara, dia masuk di pintu. Belum ada rasa cinta, tapi timbul belas kasihan. Saya kasih dia masuk. Dia ngobrol dengan orang tua saya, ngobrol. Tiba-tiba, apakah yang membuat saya jatuh cinta? Dia ngobrol, dia katakan begini. Saya pernah sekolah kuliah di UGM. Langsung bilang, UGM boleh juga nih cowok. UGM, haleluya. Timbullah rasa cinta. UGM itu kan universitas terbaik. Haleluya. Saya bilang, UGM boleh juga nih cowok ini UGM. Timbul saya rasa suka. Tiba-tiba sudah, karena rasa cinta sudah muncul, pacaranlah kami berdua. Lapor ke gembala bilang begini. Mana duit kalian mau menikah? Nggak punya duit. Uang 50.000 sudah habis di pasar beli jeruk. Haleluya. Itu gembala bilang begini. Puasa dulu kalian, baru kalian menikah. Puasa lah kami berdua. Saudara tahu kami dua puasa? Kami dua puasa. Ada yang transfer uang lewat rekening saya, lewat rekening dia, berkumpul 10 juta. Ibu gembala karena suaminya kerja di perusahaan total, dia sumbang sama kami 20 juta. Menikahlah kami. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, ketika kami mau menikah, 30 juta itu tahun 2009. Itu sudah besar, betul enggak? Saudara, kami menikah dengan uang Tuhan, bukan dengan uang kami. Itulah kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan menyediakan berkat tepat pada waktunya. Amin. Habis kami menikah, ibu gembala bilang begini. Lendra, suruh suamimu sibuk-sibuk baju. Kemana masih banyak tamu? Jangan-jangan saya bisik sama suamiku. Jangan kita diusir gara-gara susu 50 juta. Masih banyak tamu. Ternyata saudara, apa yang terjadi? Dia bawa kami ke hotel untuk berbulan madu. Hotel berbintang 5. Itulah Hotel Bahtera. Ini matahari, ini jembatan tempat kami bertemu. Ini Hotel Bahtera, tempat kita berbulan madu. Haleluya. Saudara, hotel ini jembatan, ini matahari, ini jembatan, Hotel Bahtera. Jembatan ini tempat kita bertemu. Makanya ada tuh lagu katakan begini. Di jembatan tempat kita dulu jumpa pertama denganmu. Haleluya. Ingat lagu itu? Itulah tempat kami dua bertemu. Saudara, waktu kami dua nginap di Hotel Bahtera, kami diperlakukan seperti raja di hotel itu. Makan diantar, semuanya disediakan. Saya bilang, Tuhan terima kasih. Ternyata gak sia-sia. Selama puluhan tahun saya melayani, setelah saya menikah, Tuhan hidup. Tuhan berikan kami fasilitas yang terbaik, bahkan berbulan madu pun di hotel yang berbintang 5. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Itulah
Tuhan seperti itu. Amin. Ya. Saudara, puluhan tahun saya berdoa minta jodoh. Tuhan, mana sampai tulang rusuk? Mana Tuhan, mana Tuhan? Tuhan kirim tadinya menolak. Tuhan bilang, ini yang terbaik. Haleluya. Ibu pendeta sudah kirim jodoh dari Tuhan. Karena dia yang terbaik. Apakah ibu pendeta tidak pernah bertengkar? Setiap hari bertengkar. Kenapa loh? Katanya itu jodoh dari Tuhan. Saudara, dengar. Walaupun ini jodoh dari Tuhan, proses rumah tangga itu tetap berjalan. Amin. Saya sudah berulang kali saksikan. Kadang-kadang cuma gara-gara anak, cuma gara-gara pisau, cuma gara-gara sandal, cuma gara-gara baju, cuma gara-gara apa saja bisa bertengkar. Tapi karena jodoh dari Tuhan, kita tidak pernah berpisah. Haleluya. Kalau kita berdoa minta jodoh dari Tuhan, tiba-tiba Tuhan kirim, bukan berarti karena dia jodoh yang Tuhan kirim kita tidak pernah ada masalah. Tetap masalah itu datang. Meskipun setiap hari bertengkar, setiap hari ada masalah, tetapi tidak pernah mau bercerai. Kenapa? Karena sudah itu jodoh yang dari Tuhan. Amin. Karena itu yang Tuhan katakan. Apa yang dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh manusia kecuali kematian. Kalau dia sudah mati, baru boleh menikah. Kalau saya sudah mati, baru boleh dia menikah. Amin. Itu kata Alkitab. Saudara lihat ya, ini firman Tuhan bilang, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tidak percaya. Sebab bersama apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan, atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Tidak bisa bersatu, saudara. Tapi karena hidup dalam terang, sudah tahu ayat, firman Tuhan bilang tidak boleh bercerai, tetap bertahan. Sudah ada ayat kan yang jadi benteng buat kita. Amin. Ibu pendeta, saya sudah pernah menikah, terus saya bercerai, saya menikah lagi. Oke lah, kalau dulu kamu belum mengenal Tuhan, sekarang sudah mengenal Tuhan, sudah mengenal kebenaran, setialah dengan pasangan kita yang sekarang. Amin. Kalau dulu memang belum mengenal Tuhan, oke, memang mungkin dia belum tahu kebenaran, oke, tidak apa-apa, ya. Tapi sekarang sudah kenal kebenaran, hati-hati, tidak boleh bercerai. Haleluya. Seperti itu, ya. Saudara, singkat cerita, saya kembali ke ayat tadi Simpson. Karena dia menikah dengan perempuan yang salah, akhirnya apa yang terjadi? Apakah mereka berpisah? Berpisah, saudara, ya. Akhirnya setelah Simpson berpisah, Simpson pergi ke Gaza. Coba saudara lihat Hakim-Hakim 16 ayat pertama. Bacakan perbuatan dari Yusuf. Pada suatu kali ketika Simpson pergi ke Gaza, dilihatnya di sana seorang perempuan suruhnya lalu mengambil dia. Ya, sampai di sini. Bayangkan Simpson ini seorang rasul Allah, sudah dipakai oleh Tuhan, diurapi oleh Tuhan. Bahkan Alkitab katakan di dunia ini nggak ada orang seperti Simpson. Tapi kok dia tidak menghormati kekudusan Tuhan, suka main perempuan, bahkan pelacur pun dia tidurin. Bukan saja cuma itu, tiba-tiba Simpson melihat lagi perempuan cantik orang Filistin. Ini yang terakhir, namanya siapa? Delilah. Ini yang terakhir. Dia bilang, wow, cantik juga di Delilah. Makanya firman Tuhan katakan, kalau mata kita ini nggak bertobat, lebih baik cungkil. Simpson karena dia mata nggak bertobat, makanya apa yang Tuhan buat? Tuhan biarkan dia mata buta. Coba, ada ayatnya saudara ya. Matius pasal 18 ayat 9. Bacakan kuat-kuat, ada Yusuf. Matius 18 ayat 9. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu masuk dalam dengan kecampakan daripada dicampakkan ke dalam api neraka. Kalau matamu menyesatkan engkau, lebih baik cungkil daripada gara-gara mata kita masuk neraka. Kenapa Simpson itu dibiarkan matanya buta oleh Tuhan? Tuhan katakan, jangan engkau beritahukan kekuatanmu
Cuman gara-gara matanya yang suka lihat perempuan cantik, akhirnya dia jatuh. Cuman gara-gara mata. Tuhan katakan, lebih baik aku buat matamu buta daripada gara-gara matamu itu Simson, kamu tidak masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Delila bilang begini, katanya kamu cinta sama saya. Ayolah sayang, di mana kekuatanmu? Tadinya Simson bohongin dia. Kalau kamu rantai saya, berarti kekuatan saya hilang. Dirantai lagi. Simson, orang Filistin datang. Paf, terbuka rantainya. Karena Simson itu orang yang sangat kuat. Saudara, Alkitab katakan, Simson ketika berperang melawan ribuan orang pun, cuma dia sendiri, dia gak pakai tentara, saudara. Kalau raja-raja zaman dulu, mereka kalau berperang pakai tentara. Raja Daud, Salomo pakai tentara, iya kan? Kalau Simson nggak pakai tentara, dia lawan dengan kekuatan sendiri, kekuatan dari Tuhan. Karena dia nasir Allah. Kekuatannya di mana? Rambut. Tuhan bilang, jangan sekali-kali engkau cukur rambutmu. Kalau engkau cukur, kekuatanmu hilang. Nah, gara-gara perempuan. Ayolah Simson, kenapa kau bohongin saya? Kamu bilang kekuatanmu kalau saya rantai, kekuatanmu hilang. Tapi kenapa saya rantai kok kekuatanmu masih ada? Ayolah Simson. Simson ini tadi itulah kau jatuh cinta. Kita rela berkorban apa saja karena saking sayang sama yang kita cintai. Betul enggak? Hati-hati saudara. Cinta itu buta. Ya. Jangan terbakar oleh karena cinta. Jangan. Karena menderita itu bukan nanti kita rasakan ketika kita pacaran. Kalau pacaran jatuh. Hati-hati sayang, aduh sayang. Setelah sudah menikah, di mana matamu? Saya sudah bilang kok, di mana matamu? Kalau pacaran masih sayang, kayak ini. Sayang sudah makan, sayang sudah bobo. Bobo pun tanyain, sayang udah kenapa? Beol, iya kan? Nah, begitu saudara, itu cinta. Tapi kalau menikah prosesnya lain lagi. Seperti Simson. Ayolah Simson, kamu bilang Simson kekuatanmu kalau saya rantai hilang, tapi kenapa nggak hilang? Akhirnya gara-gara Delila kejar terus. Simson juga kasihan. Aduh, salah saya sayang sekali pada dia. Biar aja bilang aja, kalau kamu cukur rambutku, berarti kekuatanku hilang. Betul. Bayangkan, gara-gara perempuan, gara-gara cinta, kita meninggalkan Yesus, kita meninggalkan kasih karunia Tuhan. Hati-hati, ya, hati-hati. Cuma gara-gara cinta, cuma gara-gara perempuan, cuma gara-gara nafsu, kita meninggalkan Yesus. Cuma gara-gara jabatan, kita meninggalkan Yesus. Cuma gara-gara harta, kita meninggalkan Yesus. Hati-hati. Amin. Seperti Simson, dia rela melepaskan kekuatannya gara-gara cinta. Akhirnya setelah dia tidak cukup rambutnya, Simson, orang Filistin datang. Simson sudah mau, tidak bisa lagi. Oh, akhirnya apa yang terjadi? Simson dibuat seperti apa? Orang Filistin cungkil matanya dua-dua. Betul enggak? Karena Tuhan bilang, apa yang kau tahu kau tuai, saya akan suruh mata keranjang. Makanya ada mata keranjang, jangan sampai Tuhan bikin kita buta. Haleluya. Bapak-bapak, ibu-ibu sama aja. Perempuan, laki-laki sama aja. Tuhan bilang, kalau matamu nggak bertobat, lebih baik cungkil. Jangan cuma gara-gara mata kita nggak masuk surga. Iya toh? Seperti Simson, Tuhan bilang, lebih baik aku cungkil matamu daripada gara-gara mata. Kamu saudara, akhirnya Tuhan cungkil dia. Orang Filistin cabut DP mata. Akhirnya Simson dibikin seperti lelucon. Simson, cepat kamu berlelucon di situ. Nah, Simson menari, mereka tertawa. Apakah Tuhan kasihan terhadap Simson? Tuhan kasihan. Tetap Tuhan Maha Pengasih. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan meskipun sudah buta, tetap Tuhan mengampuni. Simson katakan begini, Tuhan, terakhir kali saja kembalikan kekuatan. Orang Filistin kan nggak tahu. Ternyata rambut itu masih bisa tumbuh meskipun sudah digunting. Iya kan? Ternyata hari
seburuk, sejijik apapun kita, ketika kita mau kembali datang akui dosa kita, Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Dia pasti akan mengampuni kita asal bertobat sungguh-sungguh. Amin. Seperti Simpson, Tuhan satu kali lagi kembalikan kekuatan. Tuhan buat rambutnya bertumbuh kembali. Dan begini, tolong antarkan saya ke tiang penyangga gedung ini. Mereka kan lagi merayakan festival Dewa Dagon, ya. Lagi mereka menyembah Dewa Dagon. Dia bilang, antarkan saya ke tiang. Antarlah sambil Simpson lari-lari ibu-ibu mereka, ternyata dia sudah ada di tiang. Tuhan, kali ini aja berikan aku kemenangan. Kali ini aja biarkan aku mati bersama-sama dengan orang Filistin. Simpson langsung pegang kedua tiang itu. Langsung dia bilang, dalam nama Yesus robohlah Dagon itu. Semua orang Filistin mati. Makanya tidak ada lagi orang Filistin. Sekarang Filistin sudah diganti Palestina. Orang Palestina itu bukan orang Filistin. Itu dulu daerah Filistin yang Palestina sekarang. Sekarang udah gak ada lagi orang Filistin. Udah mati. Simpson juga ikut mati. Saudara, itu jadi gambaran buat saudara dan saya. Sekali lagi saya mengingatkan, jangan sampai kekuatan kita hilang cuma gara-gara perempuan. Ya. Kekuatan kita adalah Yesus. Coba kalau kita meninggalkan Yesus, masih ada nggak kekuatan? Nggak ada. Jangan sampai cuma gara-gara harta, gara-gara cinta, gara-gara jabatan kita pergi meninggalkan Yesus. Hati-hati. Kalau mata kita nggak bertobat, Tuhan bilang, lebih baik aku bikin kamu buta. Atau kalaupun Tuhan nggak bikin kita buta, kalau kita tetap tidak bertobat, Tuhan akan mengizinkan masalah bertubi-tubi datang. Seperti bangsa Israel 40 tahun dijajah oleh orang Filistin. Bertobatlah sungguh-sungguh mulai dari hari ini. Tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan memberkati anak-anak Tuhan yang selalu setia.